Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Polisi pasang baliho PSI di Jabar ya, Komjen Fadil Imran ya langsung telepon Kapolda. Ada apa begitu kan ya? Ini kan jelas begitu beredar video yang menunjukkan bahwa ya baliho-baliho PSI katanya begitu kan ya dipasang oleh anggota polisi. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Melihat dengan hal-hal ini menjadi trending topik begitu kan ya, mempertanyakan apakah seorang polisi bisa netral ya di Pilpres di 2024. Bahkan di satu sisi sudah memakan ya laporkan, ada lapor sana sini begitu kan, seperti ya Aiman ya Hasto, terus kemudian si Adian dan sebagainya begitu kan, dilaporkan ya ke pihak kepolisian karena dianggap memberikan berita yang bohong terkait dengan ya keterlibatan polisi untuk ya memasang baliho-baliho itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Apakah ini benar begitu kan? Ya, bahkan Fadil Imran saat ya sidang ya bersama dengan ketua DPR ya, DPR di sana, DPR RI begitu kan ya, mengatakan bahwa apakah benar ada polisi yang memasang baliho PSI begitu di Jabar begitu kan. Ini kan kalau ada ya hal-hal seperti ini harus ditindaklanjuti begitu kan. Karena menganggap bahwa masyarakat sebagai institusi penegak hukum begitu kan ya, seharusnya kan independen di situ. Netralitas, Pak Jokowi mengatakan harus netral semuanya begitu kan ya. Tapi walaupun ada oknum-oknum seperti itu, wah ini kacau mereka begitu kan. Atas siapa, atas perintah siapa dan sebagainya begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi demokrasi hari ini dicederai dengan hal-hal seperti itu kan kacau. Bagaimana ya masyarakat yang kemudian kekuatan dan suara itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan ya pihak-pihak oknum-oknum yang lain begitu kan. Saya rasa ada kekacauan yang luar biasa, ada kemunduran demokrasi hari ini begitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena masyarakat itu semuanya begitu, calon-calon presiden punya otoritas di situ begitu untuk ya memperingati bagaimana hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang kita begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra, tetapi saya lihat bahwa apakah ini dugaan-dugaan seperti ini benar begitu kan. Kalau memang benar begitu kan ya, harus diusut tuntas begitu kan ya. Tidak hanya satu orang, dua orang begitu. Semuanya harus diusut tuntas begitu. Bahkan ya di satu sisi ya polisi pasang baliho PSI di Jabar, Komjen Fadil Imran langsung telpon Kapolda ya. Boro-boro netral semua seusai ya arahan komandan masing-masing. Berarti nih Kak Iman ada benernya katanya begitu. Di Jatim banyak anak Wakanda nggak ada gunanya ya, gerai ya sepet mata katanya. Apa maksudnya ya? Butuh lama yang diklarifikasinya, pasang baliho sebanyak itu harusnya bisa ya cepat ketahuan siapa yang pasang. Isi percakapan dengan Kapolda gimana? Jangan-jangan ucapan terima kasih telah bantu pasang baliho PSI atau apa katanya. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Kritikan-kritikan luar biasa kepada institusi Polri yang kemudian begitu kan. Kalau ada oknum seperti itu pecat begitu katanya ya. Atas suruhan siapa harus pecat katanya ya. Jangan asal ya diperalat politik seperti itu begitu. Benar begitu kan. Jadi saya melihat bahwa komentar-komentar dari netizen tadi bahwa netralitas sebagai seorang penegak hukum ya, sebagai institusi besar ya, seharusnya di situ ya harus ya benar-benar dijaga begitu kan ya. Walaupun ada tekanan-tekanan seperti apa yang diberitakan oleh Andika Perkasa begitu kan ya, memang ada tekanan-tekanan seperti itu katanya begitu ya. Tapi saya lihat dengan hal seperti ini ya akan lebih parah begitu kan ya. Karena di Pilpres 2024 2019 ini berbeda dengan di 2024, perkembangannya yang cukup masif, masyarakatnya cukup pinter di situ begitu kan ya. Jadi semakin banyak pula begitu kan ya. Apalagi nanti di tahun berikutnya masyarakat sudah paham begitu. Bisa-bisa ya golput semua begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sana sini sudah dipasang ya balihonya ya terus kemudian didasari dengan oknum-oknum yang lain di situ begitu. Ini kan kacau mereka begitu. Bahkan ya polisi ke pasang ya baliho ya PSI di Jabar, Komjen Fadil Imran langsung telepon Kapolda. Benarkah seperti itu begitu ya? Kepala Operasi Mantap ya Brata Polri terkait pengamanan pemilu dan Pilkada serentak 2024, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran merespon tuduhan ya keterlibatan aparat kepolisian dalam pengasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo.
Mulanya Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI yang membahas persiapan pengamanan pemilu di 2024 ya. 15 November 2023 mendapat pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDV Syafarudin terkait pemasangan baliho PSI di Jawa Barat. Itu kenapa PSI dipasangkan ya begitu balihonya oleh polisi. PSI di Jawa Barat ya ada di media. Tanya Syafruddin ya di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan Jakarta ya. Apakah ini gimana begitu kan ya? Jangan-jangan siapa yang apa namanya yang memasang itu begitu kan? Apa ada oknum, apa ada tekanan di situ begitu ya? Banyak muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya sudah sejak awal mengatakan ya semua institusi punya kepentingan begitu kan ya. Tapi tidak semua kepentingan itu bisa disalurkan dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya pemilu di 2024 ini seolah-olah menekankan ya banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk memenangkan salah satu calon. Itu tidak lepas dari situ begitu kan ya. Karena ini semakin orang semakin hari semakin pemilu ke belakang ini semakin banyak kepentingan-kepentingan terselubung begitu kan. Apapun ya ia lakukan, yang penting kan aman begitu kan ya. Menurutnya, jika benar hal itu terjadi, maka polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral. Ia meminta Komjen Fadil Imran selaku ya Koopsus Mantap Brata Polri juga ya Kabaharkam Polri untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ini kesempatan dijawab klarifikasi itu ya benar atau enggaknya ya. Bahkan senada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Beni Haram ya juga menyoroti ada ya anggota Polri yang kerjanya memasang baliho partai tertentu. Atas dasar itu Beni menegaskan netralitas Polri di pemilu menjadi sebuah utopia katanya begitu ya. Hanya omong kosong doang kira-kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi kalau ini netral itu bisa saja terjadi begitu kan ya. Pada oknum-oknum yang lain begitu kan ya. Yang kemudian melakukan si A mendukung si B mendukung si C begitu. Akhirnya masyarakat diambang kebingungan begitu. Mana yang netral, mana yang tidak. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Kita lihat saja beritanya ya. Ini agak menarik begitu kan. Tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota Polri yang kerjanya memasang baliho Polri tertentu. Ya, menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ya, kata Beni. Pernyataan publik kemudian kenapa institusi polisi dan diam ya, jadi dia anggota polisi yang tugasnya memasang mengamankan baliho parpol tertentu sambangnya. Merespon hal tersebut, Komjen Fadil Imran mengaku sudah menghubungi Kapolda Jawa Barat, ya Irjen Pol Ahmad Wijayagus ya, untuk mengkonfirmasi ya, apakah ada keterikatan konfirmasi terkait tuduhan anggota Polri terlibat pemasangan baliho partai-partai tertentu. Kami barusan cek ke Kapolda Jawa Barat belum bisa terklarifikasi. Nanti ya, kalau memang ada saya kira mekanisme dan ekosistem pelaporan terkait hal tersebut akan kami perhatikan katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja terjadi kepada siapapun begitu kan. Karena kalau sudah oknum-oknum memainkan hal seperti itu, ini kan kacau mereka begitu kan ya. Jadi saya kira masih percaya terhadap institusi Polri yang kemudian punya netralitas yang baik begitu kan ya. Jadi kalau Kapolri ini dijaga betul begitu, insya Allah kepercayaan masyarakat itu nomor satu begitu kan dibandingkan dengan yang lain begitu. Maka kemudian kan ada Bawaslu di situ begitu kan, ditindak dong begitu kan. Bawaslu ini seolah-olah tidak punya pekerjaan atau apa begitu kan ya. Bahkan ini kasus ini saya sudah masuk ke DPR di situ, disidangkan di situ begitu kan ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bawaslu kemana? Seharusnya Bawaslu undang juga di situ. Apa yang kita buat, apa yang harus kita lakukan begitu, temuan apa sebenarnya, bukan hanya mengkaji ya, diselidiki begitu kan ya, terus kemudian dipelajari begitu. Dengan kata-kata itu sudah bosan masyarakat begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.